Tapi itu yang di dalam otak kita berarti salah jalur. Mestinya yang di otak kita itu begini. Saya kerja keras karena kerja bagian dari ibadah. Allah ngontrol saya, Allah lihat saya, Allah ngawasi saya. Kalau merasa diawasi Allah, kira-kira kerjanya maksimal enggak? Karena masyarakat awam jarang ngaji, enggak seperti jamaah Baitur Rahmah, ya. Berarti betul. Ya di Quran ada nama Ahmad. Berarti ini kamu sebagai nabi. Ngutangi mikir kok suwimen orang ini. Ya sudahlah, tak ikhlaskan saja. Mudah-mudahan setebih barokah. Amin ya rabbal. Sing amin berarti memang sing utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan wa imanihim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, para sesepuh, para alim yang kami muliakan, wabil khusus ketua yayasan, ketua takmir dan seluruh pengurusnya, serta Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa istiqomah menjaga ibadah, insyaallah sampai kita akhir hayat husnul khatimah. Amin. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Mari kita fokus untuk ngaji Al-Quran, yang pada pagi ini kita akan membahas agar dengan ngaji Quran menurut Quran yang sebagai al-zikr. Quran itu namanya banyak. Al-Quran bacaan, juga Al-Quran disebut sebagai al-zikr. Maka sebagai peringatan, pengingat kita semua. Karena mungkin kita sudah ada yang lupa, perjalanan hidup ini lupa, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nama lain Al-Quran yaitu Al-Bayyinah, penjelasan atas berbagai isinya. Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Ada disebut An-Nur, karena Quran sebagai cahaya dari cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebut Ar-Ruh, karena Quran adalah juga roh. Kenapa roh? Panjenengan tidak lihat sesuatu, tapi dibacakan Al-Quran tadi, panjenengan merasakan sesuatu. Itulah ruhnya Al-Quran yang kita rasakan. Ya, jadi roh itu ada, tapi nggak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Karena mata kepala kita tidak mampu melihat yang gaib, tapi bisanya mata hati yang bisa merasakan adanya gaib. Apalagi yang gaib, sedangkan yang terasa langsung kita saja tidak bisa melihat. Contohnya angin. Bapak Ibu bisa lihat angin? Tidak. Tapi kenapa pernah bilang masuk angin? Itu artinya nggak bisa ngelihat, tapi ngerasakan masuk angin. Nah, angin warnanya apa? Berkeroan warnanya apa? Nah, ya, angin warnanya merah. Kenapa habis dikeroi kok merah? Enggak, itu bukan warna angin, itu warna darah karena habis dikeroi sehingga darahnya kelihatan. Ya, karena ada orang habis dikeroi itu warnanya biru. Karena dia anak pangeran sehingga darah biru. Paham ya? Jadi gaib itu ada. Kalau jenengan memaksakan diri lihat gaib, ya nggak akan bisa. Wong mata kita udah dibikin tidak sempurna. Sekarang coba lihat Gunung Ungaran. Aslinya gunung niku terjal terbing nopo halus indah. Tapi waktu TK SD suruh bikin gambar gunung, indah sekali. Karena yang kita gambar, yang kita tampak di mata. Nah itulah, maka jangan terkecoh dengan pandangan mata. Tapi kita harus
berani untuk terus berusaha bisa melihat dengan mata hati. Mata hati bahasa Arabnya nur aini. Nur itu cahaya, aini mata. Nah, orang Jawa ngingkat nur aini jadi nurani. Ya, orang partai maka bikin hanura. Partai hati nurani. Kan siapa tahu ada orang partai di sini. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi kita akan belajar yang pernah kita rasakan tapi kita sudah melupakan. Siapa diri kita? Allah sendiri yang sudah berfirman dalam surat Al-Insan ayat 1. Hal ata 'alal insani hinum minadh dhahri lam yakun syai'an madhkura. Ini Allah sampaikan supaya kita ingat. Ya, namanya Quran sebagai al-dzikr, pengingat. Bukankah manusia itu, bukankah insan, kita namanya insan. Kenapa disebut insan? Wa ma sumiyal insan illa dinasihi. Kenapa manusia dijuluki namanya insan? Maka ada insan kamil, ada insani, bina insani, kan ambil dari insan. Karena sifat kita itu yaitu linasihi, suka lupa. Nah, tapi lupa itu termasuk nikmat loh. Kalau jenengan nggak punya sifat lupa, wah itu berat. Terutama yang utangnya pagi ini tagihan. Itu ngaji nggak tenang itu. Wah, rawani balik. Ternyata di masjid itu lebih aman daripada di rumah. Karena sampai masjid nggak ada orang nagih utang. Orangnya nunggu di depan. Ya kita jangan keluar terus. Ngaji sampai malam, lama-lama yang ngutangi mikir, kok suwimen orangnya. Ya sudahlah, tak ikhlaskan saja. Mudah-mudahan setebih barokah. Amin ya rabbal. Sing amin berarti memang sing utang. Kelihatan wajah-wajah yang amin-amin tadi. Nah, jadi Bapak Ibu, kenapa disebut manusia? Karena kita sering lupa. Bukankah manusia insan itu, kata Allah, sudah ada jauh sebelum di bumi. Sudah diciptakan Allah jauh sebelum di bumi. Alam itu yang sudah pernah kita ngalami disebut alam lahut. Para ulama menyebut alam lahut. Ya gampangnya alam roh. Jadi roh itu Allah ciptakan dulu, sama dengan Allah menciptakan Nabi kita Muhammad SAW. Itu diciptakan nurnya dulu, baru rohnya. Ya, sehingga Bapak Ibu, ini ngajinya udah agak dalam. Kenapa dalam Al-Quran disebutkan nanti akan datang Nabi terakhir namanya Ahmad? Allah nyebut di dalam Al-Quran karena Nabi waktu itu Nabi belum dilahirkan secara roh di dunia, tapi sudah diciptakan nurnya. Maka namanya Ahmad. Ahmad itu aku yang memuji. Begitu lahir Rasulullah SAW, namanya Muhammad yang dipuji. Maka karena ada yang nggak paham, ada orang bawa Al-Quran ke tetangga-tetangga. Nabi terakhir itu bukan Muhammad, itu juga Nabi. Tapi Nabi terakhir adalah Ahmad. Dan siapa Ahmad? Saya itu namanya Ahmad. Ya, akhirnya dia ngaku sebagai nabi. Karena masyarakat awam jarang ngaji, nggak seperti jamaah Baitur Rahmah, ya. Berarti betul. Ya di Quran ada nama Ahmad. Berarti ini kamu sebagai nabi. Punya kelompok, punya jamaah besar. Ya, namanya Ahmad Musyaddad. Pernah dengar? Dia ngaku nabi. Itulah kalau kita awam dengan agama, karena yang dibawa Quran, mesti percaya. Oh iya ya. Oh berarti Nabi terakhir Ahmad, bukan Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad. Iya, tapi Nabi Muhammad juga Nabi, tapi bukan Nabi terakhir. Nabi terakhir ini Ahmad. Ya Ahmad siapa? Ya saya itu Ahmad.
Akhirnya dipercaya Bapak Ibu. Karena yang dibawa Quran terjemahan tadi. Ya. Dia nggak ngerti maksud isinya, masyarakat wah benar. Maka belum lama ada berita Nabi, orang ngaku Nabi, ya, kemudian boyong, jamaahnya suruh jualin semua, boyong ke Kalimantan, membuat komunitas sendiri. Ini sudah jelas sesat gara-gara tadi hanya lihat kulitnya Al-Quran saja. Kembali, sehingga jauh sebelum kita di bumi sudah ada apa itu? Roh kita. Itulah yang hakikat diri kita adalah roh. Kita harus kenal ini. Kok bisa? Ya. Kemudian Allah Allah masukkan inni khaliqum basyarum min tin fa idza sawaitu wa nafakhtu bihi min ruhi. Setelah aku siapkan janin bakal jasad manusia. Menurut saya ini ibu ada yang sedang hamil betul. Kalau betul segera Bu. Hamil lagi. Amin. Oh yang amin berarti Bapak Ya. Jadi ternyata waktu ibu hamil 1 sampai 4 bulan itu kosong, belum ada rohnya, janinnya masih kosong. Itulah filosofinya kenapa orang Jawa ada selamatan 4 bulan, ada selamatan 7 bulan. Nek wong Jawa jenenge tingkep. Gimana? Tingkep. Tingkep itu penting dan kebaikan. Penting dan kebaikan. Artinya sebelum jabang bayi lahir terus dikenalkan kepada Allah karena doa-doa yang dipanjatkan mohonnya kepada Allah. Namanya pendidikan sebelum lahir. Masih ingat cerita kisah Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu diajari hafal Quran waktu di kandungan. Ya, ternyata orang di kandungan itu bisa belajar. Karena disitulah orang Jawa narik kesimpulan, kuwi nek bojomu nembe hamil, yo aja macem-macem. Biasane sifat bapake itu lagi merasuk ke bakal jabang bayi yang lahir nanti. Bahkan sampai saking percayanya ndak berani motong ayam. Betul, nggak berani ngelempar kucing, dilempar blek kucingnya sikile buntung, tangko anaknya buntung. Akhirnya terbawa sugesti dan betul terjadi karena sugesti. Jadi kadang sugesti itu membuat terjadi karena prasangka itu akan dituruti Allah. Ana indadzoni abdi. Aku tergantung prasangka hambaku. Disitulah ada pendidikan sebelum lahir. Yang dididik apa? Yang dididik jasmani dan rohani setelah umur 4 bulan. Itu Allah inni khaliqum basyarum min tin fa idza sawaitu wa nafthu fi mir ruhi. Apabila sudah sempurna janin, aku tiupkan ke dalamnya roh dari bagianku. Makanya kalau kita sholat, rohnya nyambung sama Allah, namanya wusul. Namanya wusul. Inilah yang kita nanti tidak mati setelah diciptakan, sampai kapan Allah yang paling tahu, tapi pindah-pindah tempat. Sebelum kita ke janin, diri kita sudah ada ya roh itu. Masuk ke janin, kita lahir, gabung namanya nafs. Nafs itu adalah gabungan antara roh dan jasmani. Maka dalam Quran disebut kullu nafsin dha'iqatul maut. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Orang Indonesia memaknai nafs namanya jiwa. Hiduplah badan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bagus banget ini penyusun lagu ini. Yang dibangun jiwanya dulu. Jiwa itu apa? Jiwa itu kita semua yang masih ada jasmaninya dan rohaninya.
Lalu begitu ajal tiba, idza ja'at ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah dekat ajal, maka tidak bisa mundur dan nggak bisa maju. Itulah waktunya roh harus keluar dari jasad. Keluar bahasa Arabnya wafat. Maka Allah mewafatkan seseorang pada saat matinya jasad. Ada orang lagi naik kereta. Tadi sebelum naik doa bismika Allahumma ya bismika, kamu tidur. Ya. Sebenarnya orang lagi tidur itu aslinya rohnya sedang masih dalam keadaan enggak tidur. Namun ditahan oleh Allah, maka pada saat terjadi sesuatu, ya, kemudian dia akan masuk lagi, kemudian akan hidup lagi, dalam arti hidup seperti jiwa tadi bergabung. Ternyata ada yang jasadnya sudah mati gara-gara kecelakaan, ada yang serangan jantung waktu tidur. Ya dia masih hidup, tapi nggak punya tempat, tempatnya sudah mati. Maka mati sama wafat berbeda. Yang mati jasad fisiknya, yang wafat rohnya. Maka Nabi Isa alaihissalam masih hidup karena diwafatkan oleh Allah Subhanahu, diangkat ke langit. Yang nanti saat akhir zaman akan turun lagi ke bumi. Iki meneng kabeh ngantuk wong ngamati. Ngantuk. Nah. Itulah kenapa kita bangun masjid. Kenapa kita datang di sini ngaji? Karena yang ngaji rohnya. Kalau sudah gak ada rohnya, kok datang ngaji? Wong mati obah medeni bocah. Ya. Makanya besok di alam barzah dalam Quran disebutkan, kalau aku tahu betul-betul ada siksa, ya Allah hidupkan aku walaupun sesaat untuk kami beribadah. Terlambat. Dulu waktu masih ada roh sama jasad gak mau ngaji. Begitu udah dilepas oleh Allah pengen ngaji. Coba kamu datang ngaji waktu sudah dikubur, mesti malah medeni wong sak masjid. Pernah nggak ada yang sudah wafat datang ngaji ke sini? Ngajinya jalan terus apa bubar? Nah, mau dicoba? Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi kita itu pindah-pindah tempat dari alam lahut ke alam dunia ke alam barzah. Berarti di alam barzah butuh hidup, butuh. Berarti kalau di alam barzah kita butuh ibadah, tidak bisa lagi ibadah. Idza mata ibnu adama inqata amalu. Orang-orang yang sudah dimatikan oleh Allah jasadnya, ruhnya udah nggak lagi punya tempat, nggak bisa beramal lagi. Bisanya apa? Bisanya hanya nemui roh sama roh. Kok bisa? Karena ada hadis, siapa yang mimpi bersama roh Rasulullah SAW, itulah roh baginda Nabi SAW. Berarti roh masih bisa ketemu sama roh. Tapi lewatnya mimpi, karena jasadnya sudah nggak ada. Jasadnya di kuburan. Ya, jasadnya Rasulullah ada di Masjid Nabawi, dimakamkan di situ beliau. Mudah-mudahan semuanya bisa ziarah ke makam Rasulullah SAW. Sebelum kita wafat, kita diberi oleh Allah kemudahan menuju untuk ziarah ke makam Nabi SAW. Karena dalam hadis, siapa yang menziarahi aku, itu sungguhnya seperti kau ketemu aku, bersalaman kepadaku, dan kau berjumpa denganku. Nah, karena kita tidak bisa tiap hari ke sana, kita ziarahnya lewat sholawat kepada baginda Nabi yang diajarkan oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima.
itu sama dengan yang ziarah jarak jauh. Mari bersolawat dulu biar yang ngantuk tambah nikmat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta iksir wa ghalli, anta misbahus suduri, sallallahu sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya Muhammad, ya rusal khafiqaini, ya habibi ya Muhammad, ya rusal khafiqaini. Terus ya imam al-qiblataini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dengan menyebut nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin tenang, semakin tentram? Karena rohnya yang sedang disebut-sebut. Rasulullah jasadnya kan dikubur, tapi rohnya masih hidup. Itulah yang namanya sholawat wusul. Maka kata Nabi, aku mendengar sholawat, aku menjawab sholawatmu. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana engkau mendengar? Sedangkan kalau sudah meninggal, jasadmu sudah mati. Jawaban Rasulullah diplomatis. Ya, Allah mengharamkan menghancurkan jasadku. Di jasad Rasulullah SAW masih utuh, maknanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya sabda Nabi benar bahwa yang bersolawat roh kita, yang sholat roh kita, karena roh masih di jasad, maka jasadnya bergerak. Maka orang sudah mati sudah tidak wajib sholat. Jadi kalau pengen nggak wajib sholat, mati.
Ada lagi yang nggak wajib sholat kalau sudah ruhnya yang menjadi sumber akalnya sudah tidak berfungsi. Aslinya berarti yang suruh sholat ruhnya, tapi ruh masih nempel di jasad, jasadnya bergerak. Buktinya orang gila masih punya fisik jasad. Orang gila masih punya jasad fisik. Tapi hukumnya diangkat Allah karena akal yang ada di ruh tadi sudah tidak berfungsi. Ya, maka kalau pengen nggak wajib apa-apa gampang. Masih punya jasad, tapi jasad saja yang berjalan. Jasad itu bahasa orang Indonesia jasmani. Alhamdulillah kita masih sempurna, masih utuh, semuanya berfungsi. Jadi kalau kita lewat lagi sholat dan sebagainya, kok banyak orang pada nongkrong tidak ikut sholat tapi agamanya Islam, anggap saja sudah. Loh, kita ini menang kabeh. Jadi jenengan tidak usah bingung. Oh, ini orang yang masih hidup jasmaninya. Karena rohaninya butuh sholat. Rohaninya butuh sholat. Kalau butuh kan berarti gerak. Udah nggak butuh berarti udah nggak berfungsi. Iku sing jenenge orang masih hidup disebut oleh Rasul sudah mati. Mati apa? Mati ruhnya, masih hidup jasmaninya. Maka alhamdulillah kita ketika ada seruan hayya 'alas shalah bisa nggak merasakan, ruhnya yang merasakan. Kalau hanya jasmani fisik bolak-balik azan. Bukannya segera sholat malah ngomentari bolak-balik azan. Bapak Ibu rahimakumullah, maka kita akan ada waktu saat sudah dikeluarkan ruhnya. Maka kalau lihat orang mati, ya itu yang redup nyawanya dulu. Nah ini masuk lagi. Apa bedanya nyawa sama ruh? Bedanya gampang. Sapi yang kemarin disembelih untuk kurban itu punya roh apa punya nyawa? Bingung toh? Lah kalau sapi punya roh, sapi suruh sholat. Maka Allah sebutkan, kalau manusia yang punya roh kok sudah kayak tidak lagi berfungsi, maka derajatnya kayak jasmani binatang, kal an'am balhum adol. Sehingga nyawa itu bagian jasmani, sapi, kerbau, kucing, ayam punya nyawa. Tapi roh bagian rohani, dia nggak punya, maka binatang tidak wajib beribadah, tidak wajib sholat. Maka orang yang hidup sebagai manusia kok sudah nggak jalankan kewajiban ibadah, Allah sebutkan kal an'am, sudah seperti binatang. Naudzubillah. Orang Indonesia plus Jawa ketika tidak mengikuti syariat ajaran Allah, lalu dia berjumpa dua orang dalam satu kamar, kumpul berdua, bukan mahramnya, bahkan seperti suami istri, maka julukannya orang Jawa, dia kumpul. Sing jawab sapa iki? Sing jawab sapa iki? Lah kebo kok mbok sebut-sebut. Ya memang kebo yang salah. Kenapa kebo? Dia derajatnya sudah turun kayak kerbau. Karena ruhnya nggak berfungsi. Kalau ruh berfungsi, boleh berdua, maka nikah dulu. Maka kalau nikah kan kalimatnya qabiltu nikahaha wa tazwijah. Saya terima nikahnya, nikah dulu nih. Dan saya terima kawinnya, baru boleh kawin. Kawin nek wong Jawa yang ngono kuwi kawin. Maka belum nikah, kawin disebut kumpul
Kenapa enggak kucing? Ya. Maka para penjilat itu dijuluki seperti kerbau yang dicocok kepalanya, ngikut saja. Udah, karena kerbau itu hanya satu, yang penting makan banyak, biar gemuk, betul? Maka penjilat seseorang itu dijuluki, dicocok kepala seperti kepala kerbau. Sebabnya yang penting oleh duit tokeh, alah urusan, ya. Yang penting bisa menguasai semua dan serakah. Ya lupa kebenaran yang sesungguhnya menjadi cita-citanya. Ini menengkapi ngomong. Lanjut, sedikit lagi. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau nggak kenal siapa diri kita, hidup kita tidak punya arah. Ya, maka kalau ngaji lebih dalam lagi, bab 5 kitab Al-Hikam itu beliau sangat bahasanya dalam sekali. Sungguh orang-orang yang mata hatinya sudah mati, sesuatu yang dijamin oleh Allah malah dicari dengan cara berbagai cara. Tapi sesuatu yang belum dijamin malah nggak diusahakan. Itu berarti sudah nggak punya mata hati. Wah, ini kalau mengajinya agak dalam ini. Maknanya gimana? Jadi ada orang hidup itu yang dipikir, yang di otak, yang di mindsetnya itu duit, makan. Seperti apa? Yang hidupnya hanya mikir makan, piye carane makan saja. Seperti apa? Tadi. Padahal aslinya, ini kalau dipikir dalam-dalam banget nih, panjenengan kerja keras atau tidak, kalau masih dikasih hidup, ada rezekinya, itu pasti. Ya, buh soko ngendi, itu cara Allah ngasih rezeki. Tapi itu yang di dalam otak kita, berarti salah jalur. Mestinya yang di otak kita itu begini. Saya kerja keras karena kerja bagian dari ibadah. Allah ngontrol saya, Allah lihat saya, Allah ngawasi saya. Kalau merasa diawasi Allah, kira-kira kerjanya maksimal enggak? Kira-kira kita profesional apa tidak? Mesti hasilnya lebih bagus daripada yang sekedar dapat. Kalau sekedar dapat, biasanya yang penting dapat. Mau ngapusi, mau menipu, mau ngakali, mau rekayasa, mau ngerampok, korupsi, dia terjang. Yang penting apa? Dapat. Dia nggak ingat ada akhirat, nggak ingat ada pertanggungjawaban. Intinya Bapak Ibu, dengan materi pagi ini, semua perbuatan kita jangan rampung hanya di ujungnya dunia. Karena dunia yang panjenengan kita cari, akhirnya harus ditinggal selama-lamanya. Apa yang kita harus siapkan? Kita masih ada kehidupan setelah jasad kita mati. Itulah malam Jumat panjenengan pada kirim doa. Karena makanannya orang di alam barzah bukan rames, bukan soto, dan bukan sarapan pagi ini. Nggak tahu menunya apa. Itu adalah sarapannya kita. Ya, sarapannya orang-orang yang tinggal ruhnya di alam barzah. Doa panjenengan, ya, zikir kita, sedekah yang diniatkan kepada nama beliau. Ada lagi puasa yang diniatkan atas nama beliau. Dan yang paling sangat jelas, yaitu bagian harta panjenengan yang akan disiapkan menjadi pilar-pilar Masjid Baitur Rahmah. Maka harusnya pengajiannya madhep ke sana biar pilarnya kelihatan. Ya, yang kelihatan hanya saya ini.
Bu, di belakang ada pilar nggak Bu? Niku kok menggok ning kono kuwi berarti ora ono danane. Itu nanti yang jadi makanan kita. Kenapa? Karena Nabi menyampaikan sudah cukup, nggak bisa beramal apapun kecuali 3 perkara yang bisa terus jadi makanannya roh dan dia akan hidup bahagia. Shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bih, waladun sholih yad'ulah. 3 saja. Pertanyaannya, biar ngaji pagi ini ada hasilnya, sudahkah kita siapkan yang 3 ini? Yang bakal pasti butuh. Kemarin ada orang konsultasi, saya ini sudah pensiun Abah, saya itu lagi mikir selama saya bekerja kayaknya juga ibadahnya kurang, tapi alhamdulillah saya ada rumah dan tanah Abah. Kira-kira petunjuknya jenengan gimana supaya saya itu ketika mati itu masih bisa merasakan tanah rumah saya ini. Ya tidak ada jalan lain untuk amal jariah. Gitu. Iya, kalau enggak sudah jenengan tinggal paling untuk anak-anak, ya anak-anak sudah pada cukup, terus paling untuk rebutan. Berarti bisa diatur sebelum kita mati. Diatur, karena bagaimana diri kita yang sudah kerja keras, nyari montang-manting, malah kita nggak merasakan apa-apa, ditinggal begitu aja. Baik, kalau begitu Abah, saya didoakan agar rumah tanah saya bisa laku. Kalau perlu saya ingin sowan ke Habib Noh, karena kita sering sana, minta doa supaya segera laku. Nanti saya niatkan separuh yang dijual, separuh ya, akan saya wakafkan, tapi bentuknya masjid, 1 geluntung masjid. Saya tanya, itu tanah rumah panjenengan kira-kira kalau dijual dengan angka nominal berapa? Ya sebenarnya sudah ada yang nawar, tapi kok rasanya masih terlalu murah. Kalau harga normal ya insya Allah 10 M insya Allah. Nanti yang separuh saya wakafkan, yang separuh biar buat anak-anak kami. Tapi kalau bisa berbentuk masjid, Pak. Oh ya sudah, kalau begitu nanti tak carikan lokasi, biar bermanfaat buat pondok, ya jangan jauh dari pondok, tapi untuk masjidnya pondok. Itulah orang yang kenal kehidupan. Nah, ini lagi dalam proses penjualan. Semoga berita ini di sini ada calon pembeli. Menang kabeh. Semoga ada calon pembeli. Siapkan uang 10 ember. 5 ember diwakafke, 5 ember kanggo anak-anaknya. Dia mikirkan dia berdua suami istri, yang separuh buat kehidupan di akhirat, di barzah, di yaumul mizan, yaumul hisab. Karena dia sudah susah payah kerja montang-manting dari kecil, lah kok enggak ngerasake, biar ngerasake piye? Ya itu sabda Nabi, amal jariah. Akhirnya tak sowankan ke Habib Noh di Solo. Habib Noh mendoakan, Habib Noh mendengarkan juga ikrarnya beliau. Nanti Bib, kalau sudah laku, separuh kami wakafkan, separuh buat keluarga dan anak-anak kami. Nah, mudah-mudahan di sini ada yang seperti itu bisa membeli, ya. Kalau jenengan kan pikirannya, isna iso sing tuku aku, ya. Nah, enggak apa-apa, panjenengan beli, ya. Akhirnya ini lancar, tapi panjenengan juga jangan lupa tuh tiang-tiangnya belum sampai ke atas. Nah, uangnya dibagi-bagi. Tidak menutup kemungkinan kok. Orang kalau niat kuat insya Allah semua jalan ada. Nyatanya Baitur Rahmah dulu gak ada.
sekarang ada, betul. Dulu kecil, sekarang udah agak besar, akan lebih besar lagi. Subhanallah, Rasulullah Muhammad, luar biasa. Karena itu yang akan terus kita bawa. Sehingga orang beriman kalau berbuat sesuatu jangan hanya mentok urusan dunia. Itu kata kitab Al-Hikam, nanti dibuka kalau bab 5. Dia orang yang mata hatinya mati karena mentoknya hanya di dunia. Mati sudah tutup semuanya. Adakah celengan kita untuk akhirat? Itu orang yang cerdas. Maka ketika Nabi didatangi, ya Rasulullah, siapa orang yang cerdas? Jawaban Nabi, aksaruhum lil mauti zikron. Itu namanya cerdas hati. Orang yang mengingat akan datangnya kematian dan dia mempersiapkan kehidupan setelah mati, dia orang yang cerdas, kata Nabi SAW. Sehingga disebut cerdas hati. Akhirnya kami susun namanya kolbu cerdas, hati cerdas. Insya Allah hidup mulia dunia akhirat. Biar kolbunya cerdas, harus ada amalan yang untuk menjaga hatinya biar cerdas terus. Amalannya mari kita bersolawat. Cerdas hati itu ada 7 caranya. Yang pertama, sholat malam dirikanlah. Yang kedua, baca Quran dan maknanya. Yang ketiga, sholat fardu berjamaah. Yang keempat, kerja keras dengan cerdas. Yang kelima, bersedekah tetapkanlah. Yang keenam, kumpul orang hati cerdas. Yang ketujuh, zikir selalu istiqomah. Sholawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma daimatan bidawami mulkilahi. Bapak Ibu rahimahullah, orang yang hatinya cerdas, kata Nabi, yang sudah selalu apapun yang dilakukan di sana ada untuk kehidupan nanti setelah mati. Kita duduk di sini jangan hanya cukup pulang dapat sarapan, itu dunia saja, betul? Jangan hanya kita kerja dapat bayaran saja, itu hanya urusan dunia saja. Kerja bisakah jadi ibadah? Sangat bisa. Rasulullah itu pekerja keras. Rasulullah itu seorang bisnismen yang sukses. Tapi yang dipikirkan saat bisnis ada bagian akhirat. Ada bagian pahala yang melimpah nanti di alam barzah. Itu namanya cerdas. Nah, untuk bisa jaga gitu terus gimana? Perlu amalan. Nah, kalau di pesantren jadi kurikulum. Makanya kenapa Abah tadi datangnya habis sholat? Karena sudah rutin bimbing anak-anak sejak qiyamul lail. Yang pertama sholat malam dirikanlah. Ini untuk cerdas terus harus sholat malam. Sholat malam itu kan sunnah, tapi buat kita jadi kurikulum, diusahakan. Ya. Karena kalau sudah sholat malam kok istiqomah, yang lain gampang, yang lain kayak dituntun Allah. Yang lain ringan, apalagi aja subuhan kecil. Kalau udah sholat malam mesti sudah subuhan jamaah. Tapi kalau udah sholat malamnya ketinggalan, ya subuhnya ketinggalan. Makanya ada orang kerja keras, mungkin dipikir dunia, balik kerja wis kesel. Gak sholat isya, katanya aku nanti sholat isyanya tak ropel waktu tahajud. Dialah tahajud kesiangan, gak tahajud. Tadinya mau dilakukan tahajud, isya tahajud dilakukan di waktu subuh, tidaklah kawanan juga.
Akhirnya apa yang terjadi? Dia ngarang niat usolli fardhul isya'i wa tahajjudi wa subhi kawanan billahi. Nah itulah Bapak Ibu rahimahullah. Jadi jangan hanya mentok di dunia saja. Maka yang sudah kenal kehidupan, siapa diri kita, ya tadi akhirnya kesimpulannya ada nggak bagianku akhirat. Ya, jangan hanya untuk dunia. Nanti anak-anak bagaimana? Ayo, kita dulu waktu ditinggal orang tua yang sudah pada wafat orang tuanya, terlalu disiapkan enggak, pasrahke sama Allah, didongake do jalan dewe-dewe. Maka dulu ayah saya itu dapat warisan dari Simbah saya namanya Mbah Sulaiman. Itu termasuk tuan tanahnya di daerah kampung kami yang sawahnya luas sekali. Akhirnya diwaris-wariskan, tapi bapak saya tidak mewariskan sawah. Bapak saya, kalau saya mewariskan sawah seperti Mbah, itu sawahnya lama-lama habis dijual. Saya lebih baik mewariskan ilmu kepada kalian, sawahnya dijual buat mondok ke anak-anak. Jadi saya ditinggal ayah bunda itu sudah tidak diberi waris apa-apa karena sudah habis dijuali buat mondok ke. Tapi ternyata kalau urusan dunia lebih banyak didapatkan daripada yang hanya warisan. Apalagi kalau ilmu bukan hanya urusan dunia akhirat. Jadi nek panjenengan mondok ke anak itu pakai biaya apa gratis? Kalau jawab gratis, wajah-wajah gratisan. Itu tidak membayar Bapak Ibu, itu investasi kita. Karena ibaratnya di rumah makan 3 kali, makanya dipindah ke pondok. Ya nggak bayar, wong untuk makan anaknya, mandi, asrama. Pernah nggak cari penginapan yang paling murah semalam kira-kira berapa? Ada nggak penginapan 20.000? Ada kamarnya, ada airnya, ada lengkap? Insya Allah nggak ada. 50 sudah nggak ada sekarang. Minimal mungkin paling murah berapa Bu? 100 kali sebulan sudah 3 juta, itu baru penginapannya. Caranya ngitung gitu biar ikhlas. Insya Allah Allah menjamin dalam hadis Nabi, yaitu ada di kitab Ta'limut Ta'lim. Siapa, kalau tadi Mas Arif mensitir hadis tentang siapa yang mau berjalan untuk cari ilmu dimudahkan jalan ke surga, amin. Siapa yang niat menuntut ilmu, kata Nabi, dijamin rezekinya di dunia. Dijamin, dilalah iso gitu. Dilalah iso. Jadi kuncinya yang hari ini pada lagi bingung tentang anak karena mungkin kemarin salah didik. Ini caranya masukkan ke pesantren. Karena yakin Bapak Ibu nggak telaten malam-malam bangunin tahajud, ayo nang tahajud jamaah sama ayah. Ya pagi-pagi ngajari Quran. Bapak Ibu ahli semua ilmu mengajari semua berbagai macam bidang ilmu, enggak. Caranya gampang, serah ke pondok 24 jam dibimbing dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi kalau ada curhatan seseorang tentang anak, ya kalau sudah kadung dewasa jawabannya apa? Ibu salah didik, banyak istighfar, akibatnya seperti ini. Ya. Yang belum kadung kayak kemarin yang pada masih kecil-kecil, gimana apa solusinya? Solusinya masukkan. Wah anak saya nggak mungkin mau. Bismillah, doa sama Allah, akhirnya mau. Kenapa? Ya memang sedikit-sedikit harus diarahkan, jangan diturutin semua. Namanya anak sekarang pengennya bebas. Itulah yang jadi investasi kita. Ya, ada investasi amal jariah, ada ilmu manfaat, dan anak soleh-solehah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau menurut tadi pengumuman, kita selesai 6:30. Monggo kalau mau dipakai untuk tanya jawab. Kalau dianggap cukup kita tutup dengan doa. Karena ngaji itu bukan inti ditanya jawabnya,
tapi ngaji intinya bisa diamalkan. Betul apa enggak? Pertanyaannya oke tapi orang ngamalke. Ya ngamalkannya tadi jaga hati biar cerdas. Ya mulai baca Quran dan maknanya. Jadi mulai hari ini karena kita bukan ahli bahasa Arab, kalau baca Quran diterjemahkan supaya pada dengar isinya. Sudah nggak perlu ngerti bahasa Arab, Quran dibaca nggak diterjemahkan, jadi nggak ngerti apa mau. Makanya ada orang itu ngertinya doa itu saja. Semua kegiatan doanya pakai itu. Kira-kira cocok apa enggak? Ya, doanya doa orang mati. Dilala diundang acara pernikahan. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu'anhu wa dakhilil jannata maswahu wa. Jadi doanya doa orang mati, karena nggak ngerti isinya, maka orang pernikahan didoakan cepat mati. Yang tahu isinya, itu nih lagi nikah didoakan mati. Itulah pentingnya dan maknanya. Ada lagi karena nggak ngerti, bahwa sholat itu seperti itu, nggak pernah belajar sholat jenazah. Suruh ngimami sholat jenazah, Bu nyuwun sewu, sajadahnya mana? Loh, ini kan sholat jenazah. Iya, sajadahnya mana? Ternyata pakai sujud dan ruku. Itulah pentingnya ngaji rutin seperti ini, dan pentingnya juga tanya yang sudah diamalkan kok masih ragu ya. Itulah untuk pertanyaan. Jadi pertanyaan bukan hanya pertanyaan, tapi pertanyaan biar amal kita benar. Maka tanyalah sebanyak-banyaknya. Maka orang cerdas bukan orang yang pintar jawab pertanyaan, orang yang banyak bertanya itu yang cerdas. Karena ingin memperbaiki amal untuk yang benar. Amal tidak cukup hanya semangat, tapi harus ada ilmunya. Kalau nggak ada ilmunya, Allah sudah menjawab. Wala takfu ma laisa laka bi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula. Jangan kau praktekkan, jangan kau amalkan sesuatu yang kamu nggak ngerti ilmunya. Ingat, besok pendengaranmu, hatimu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisanmu akan ditanya oleh Allah. Namanya yaumul hisab. Demikian Bapak Ibu. Jadi hari ini kita kenal siapa diri kita. Yakin nggak setelah mati ada kehidupan? Di mana Bu? Kehidupan setelah mati? Alam barzah. Alam barzah bisa kita lihat? Tidak, tapi bisa kita rasakan. Buktinya jenengan lewat kuburan, kata Nabi suruh salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Jenengan lihat gak yang mau jawab? Gak lihat. Tapi kenapa jenengan salam? Apakah butuh jawaban? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira ada yang jawab betulan, lari apa masuk kuburan? Kenapa gak ada yang jawab jenengan salam? Itu maknanya sudah kenal kehidupan. Dia ada di alam barzah, jawabnya di alam barzah, bukan di alam kasat mata. Nah, sehingga kalau urusan alam-alam gaib yang enggak kita bisa lihat, yang bisa lihat adalah mata hati dengan rasa. Ini Bapak Ibu duduk ngaji begini, ada rasanya enggak Bapak Ibu? Ada rasanya enggak? Kalau nggak ada, yang penting sudah dapat sarapan nanti. Rasa tenang, rasa tentram, rasa nikmat itu roh sebenarnya. Rasa. Maka bukan orang yang hebat. Aku lihat ini. Enggak, itu yang melihatkan adalah perewangannya. Kalau orang yang kelas, rasa. Salat Allahu Akbar, nikmat. Nggak lihat apa-apa, bahkan mata kita lihatnya sajadah. Lah kok bisa nikmat sekali? Bisa neteskan air mata, besok lagi datang sholat. Sama orang umrah begitu. Bu, kenapa jenengan berangkat lagi? Nikmat. Padahal sholatnya di Masjidil Haram itu kadang sekali sholat sudah sampai setengah jam. Karena imamnya bacanya panjang. Tapi coba setengah jam dipakai oleh Ustaz Janian di sini. Ustaz Janian ngimami setengah jam. Insya Allah apa Bu? Bubar jalan.
karena nggak nikmat. Ya, nanti tapi kalau Bapak Ibu nikmat, tahajud, ya mulai sholat duha berulang-ulang, rasanya nggak pengen putus dengan Allah, akhirnya pengen sholat terus. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau masih ada waktu ditanya jawab, kalau nggak ada nggak apa-apa, kita tutup dengan doa. Monggo Mas MC. Nggak ada ya? Nah, alhamdulillah, ini ngaji hari ini luar biasa. Langsung paham semua apa langsung bablas semua? Ya, ada yang bablas, ada yang paham. Mudah-mudahan jadi ilmunya sama, tapi berapa yang masuk ke kita itulah namanya hidayah. Ya. Jadi hidayah itu bisa beda-beda. Ada yang 100% masuk, namanya 100% hidayah. Ada yang 90, ada yang 10%, ada yang 5, ada yang 0,1. Kita mau foto temanya iki opo. Terus pokoknya teko ngaji alhamdulillah. Bu, besok lagi kalau ngaji nggak usah khawatir. Seandainya ada yang datang pagi ini duduk langsung ngantuk, itu tetap dapat apa? Sarapan. Pahala siapa? Sarapan. Karena sarapan nggak lihat siapa yang paham apa enggak. Sarapan siapa yang datang. Ya, ditanya oleh yang di rumah, tadi ngajinya temanya masalah apa? Wis pokoknya alhamdulillah beres kabeh. Niku, ya. Asal niatnya jangan cari sarapan, jenengan dapat pahala, dapat ampunan, dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu janji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sarapan itu dapat plus yang kelima, ya. 4 dapat tambah 1 apa? Sarapan. Jangan hanya sarapan saja. Tapi takmir luar biasa. Setiap ngaji dikasih sarapan. Maknanya yang penting siapa tahu ada yang lagi di rumah belum masak. Sehingga kita mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat dan semangat, terutama ayo 3 hal tadi kita jangan sampai lupa. Masjid ini menjadi karya kita, Baitur Rahmah. Besok saat kita dari kubur, di sini jamaahnya tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Di situ mengalir pahala yang luar biasa. Rumah ditinggal kadang dijual anaknya, tapi nggak ada masjid dijual, betul? Masjid terus sampai yaumul qiyamah. Itulah orang yang berkarya. Abah, saya nggak bisa seperti teman yang diceritakan 1 gelundung masjid, nggak apa-apa. Yang penting 1 jengkal genteng, 1 sak semen rak popo. Yang penting jenengan sudah berniat, insya Allah diganti oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan turjina biha min jad ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa khususon hajatina Masjid Baitur Rahmah. Ya Allah, mudahkan dalam pembangunan agar bisa menjadi karya, jadi pahala, jadi tinggalan kami cahaya untuk generasi-generasi yang akan datang. Ya Allah, mudahkan kami semuanya untuk bisa menyisihkan sebagian rezeki yang Kau karuniakan, sehingga ketika kami amal jariahkan, Kau ganti ya Allah di dunia dan di akhirat nanti. Wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tudahna biha jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khadimil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma yassir lana umurana wasabbit imanana wa hasin a'malana wa wasi' arzaqana wa nawwir qulubana bi nuril Qur'an. Ya Allah, beri cahaya hati kami dengan cahaya Al-Quran, beri cahaya hati kami dengan cahaya iman, beri cahaya hati kami dengan cahaya Islam, beri cahaya hati kami ya Allah cahaya ihsan,
beri cahaya hati kami ya Allah dengan cahaya tauhid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an mutlaqan min indika ya Allah fi majlisana hadza masjid Baitur Rahman. Ya Allah, berikan kami ilmu yang manfaat dari sisi Kau ya Allah di majlis-majlis yang sedang kami lakukan, khususnya di majlis Baitur Rahman, majlis gerakan subuh berjamaah ya Allah. Wa nas'aluka haqqa barakah wa nas'aluka haqqa hidayah wa nas'aluka haqqa rahmah wa nas'aluka haqqa hikmah wa nas'aluka haqqa salamah wa nas'aluka haqqa sihah wal afiyah. Kami mohon ya Allah diberikan sehat walafiat untuk bisa berkarya yang mulia yang kami dapatkan tidak hanya di dunia namun sampai di akhirat nanti ya Allah menjadi bangunan-bangunan di surga. Wa nas'aluka haqqa ma'unah wa nas'aluka haqqa karamah wa nas'aluka haqqa ma'rifati qulubina wa anfusina wa jawarina bintika bi karamatika ya Allah ya arhamar rahimin. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بأسرار الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. sama Maulaya sholli wa sallim daiman abada ya halqi kullihim wa habib turja syafa'atu li kulli hawli minal ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana ya wasi'al karam ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farid ala muslimin. Taqabbalallah taqabbal ya karim. Bapak Ibu, sebelum lupa sebenarnya sudah dikumpulkan para takmir yang rencana ada budak payung bersolawat yang kedua. Dulu tahun lalu yang pertama, yang kemarin rencananya tanggal 21 September karena ada berbarengan juga ada solawat di Muteran, maka kita geser. Insya Allah keputusan rapat kemarin dari FUIS ada budak payung bersolawat yang kedua dengan niat karena semata-mata karena Allah, tidak ada tendensi politik apapun, maka akan dilakukan tanggal 28 September malam, berarti malam Ahad. Siap-siap saja Baitur Rahmah bisa berangkat semuanya, amin. Siap-siap saja, waktu malam itu jangan ada acara lain. Ayo kita kumpul ukhuwah sambil banyak bersalat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal afu minkum billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.